Kemarin saya nonton sebuah video dari channelnya Meliku yang judulnya cara membuat air destilasi di rumah. Dan air destilasi atau disebut juga dengan aquades adalah air yang berkategori lunak yang memiliki TDS yang sangat-sangat rendah sehingga menjadi standar yang umum digunakan dalam pereaksian bahan kimia. Dan beberapa video kita tentang pembuatan pupuk sintetis baik itu MKP, kemudian KCl, kemudian kalium sulfat, bahkan KNO3 ya sahabat tani, semuanya nih menggunakan air destilasi atau aquades dalam pembuatannya. Dan buat yang penasaran bagaimana videonya, mari kita tonton bersama. Nah, cara membuatnya kita siapkan air keran ya, lalu kita isi dalam panci dan kita siapkan wadah untuk menampung uap airnya nanti. Nah, terus tutupnya nanti ini kita posisikan dalam terbalik ya, karena kan nyekung ke bawah. Nah, nanti uap airnya akan mengalir melalui gagang dari tutup panci ini. Nah, kalau kita begini airnya nggak bisa turun, dia akan turun ke samping, jadi nggak bisa ketampung. Jadi tutupnya kita balik. Nah, jadi uap airnya akan turun melalui gagang panci ini. Oke, sampai di sini dulu ya sahabat tani. Mari kita catat proses demi prosesnya. Itu pertama, air dimasukin dalam panci, lalu ditaruhlah sebuah wadah buat menampung dari uap airnya. Lalu kemudian pancinya ditutup, kemudian tutup pancinya dibalik ya sahabat tani, biar nanti airnya bisa lebih mudah netes pada wadah yang sudah kita siapin. Nah, mari kita lanjut ya sahabat tani. Nah, lalu kita didihkan air. Kita didihkan air. Nah, setelah air ini ada gelembung-gelembungnya, dia belum mendidih tapi sudah ada gelembung-gelembungnya. Nah, ini seperti ini ya, sudah ada uap panasnya. Ini kita tambahkan es batu di atasnya. Nah, ini es batunya dalam bentuk plastik. Jadi misalnya airnya keluar itu di dalam plastik dan memang tetap ada yang keluar. Kan kadang bisa pecah atau gimana, tapi dia tetap akan tertampung di tutup, dia enggak keluar. Nah, seperti ini ya, kita kasih es batu semua. Tuh lihat ya, uap airnya udah menetes di dalam wadah yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini kita lihat dari samping sini tuh. Nah, kalau dengan penambahan es batu di dalam tutup panci, di atas tutup panci, itu akan mempercepat proses penguapan. Beda kalau kita enggak kasih es batu di atas tutup panci itu akan membutuhkan waktu lebih lama dalam. Oke, stop dulu ya sahabat tani. Nah, jadi prosesnya kemudian itu kan kompornya dinyalakan dan biarkan dia tuh sampai muncul gelembung-gelembung uap ya sahabat tani. Kemudian taruhlah es batu di atas tutup pancinya. Maka dengan adanya penambahan es batu di atasnya itu diharapkan suhu pada tutup pancinya bakalan mengalami penurunan sehingga ya sahabat tani uap airnya itu kembali menjadi air yang kemudian bakalan menetes pada wadah yang sudah disiapin gitu ya sahabat tani. Nah, kita lanjut lagi. Itu jangan sampai jatuh ke dalam wadah yang telah kita siapkan. Ini airnya kita buang dulu ke dalam wadah yang telah kita siapkan. Nah, ini air destilasi yang udah jadi. Ternyata banyak ya. Ini enggak saya pegang ya wadahnya karena masih panas. Tuh uapnya masih ada. Nah, jadi dengan penambahan es batu di atas tutup itu bisa mempercepat untuk kita menghasilkan air destilasi. Berbeda dengan kalau kita enggak kasih es batu di atasnya. Sama mencoba, semoga bermanfaat. Nah, ternyata setelah 10 menit kemudian ya sahabat tani, air destilasinya dapatnya lumayan banyak ya enggak? Dan ternyata prosesnya tuh gampang banget ya sahabat tani. Maka daripada kita cuman ngelihat gitu kan, maka mari kita juga praktek ya sahabat tani supaya mendapatkan air destilasi punya kita sendiri. Ayo. Oke, langkah pertama, mari kita bikin terlebih dahulu es batunya. Dan saya yakin semua udah pada bisa bikin ya. Tinggal masukin air dalam plastik, lalu ikat menggunakan karet gelang, lalu kemudian masukin dalam kulkas, ya udah selesai ya enggak? Nah, sekarang mari kita bikin beberapa ya sahabat tani. Kalau sudah, baru kita masukin ke kulkas gitu kan, dan kita tunggu sampai dia tuh jadi beku. Nah, sekarang udah 24 jam ya sahabat tani, maka mari kita mulai praktek pembuatan air destilasi atau aquadesnya.
Nah, pertama kita siapkan terlebih dahulu satu buah kompor besar. Lalu kita taruh panci besar di atasnya. Kemudian kita siapkan air yang mau kita destilasikan. Jadi sebelum kita pindahkan ke panci ya sahabat tani, maka mari kita ukur terlebih dahulu berapa sih kira-kira nilai TDS yang ada pada airnya. Nah, kita ukur ya sahabat tani. Nah, 78 ya sahabat tani. Maka mari kita tuangkan airnya pada panci yang sudah kita siapkan. Nah, jadi ya sahabat tani, kita tuh taruhnya kurang lebih sebanyak 8 liter air loh ya sahabat tani. Dan buat Anda yang mau praktik di rumah dengan panci kecil, itu sedikit air juga nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Lalu sekarang kita taruh satu buah wajan kecil di atasnya. Lalu pancinya kita tutup dengan tutup yang terbalik sesuai dengan rekomendasinya tadi. Kemudian kita nyalakan apinya dan kita tunggu sampai muncul uap airnya. Waduh, ternyata ya sahabat tani di tengah-tengah percobaan malah rintik-rintik ya sahabat tani. Jadi terpaksa kita pindah lokasi dulu ya sahabat tani. Nah, sekarang kita sudah pindah lokasi ya sahabat tani. Dan kita pastikan tidak terjadi apa-apa ya sahabat tani pada pancinya. Dan sekarang kita nyalakan lagi apinya. Kemudian tunggu sampai keluar lagi uap airnya. Nah, sudah keluar ya sahabat tani uap airnya. Baru sekarang pelan-pelan kita taruhkan es batu yang sudah kita bikinkan kemarin. Dan kita biarkan proses ini tuh berjalan kurang lebih selama 10 menit. Nah, kelihatan nggak ya sahabat tani? Uap airnya ada reaksi ya kan? Dan juga ternyata ya sahabat tani pelan-pelan esnya juga udah mulai mencair. Nah, coba kita pegang ya sahabat tani. Ternyata emang sudah sangat-sangat mencair ya sahabat tani. Dan karena sudah 10 menit, maka pelan-pelan kita ambil es batu yang ada di atasnya. Nah, kita ambil satu persatu ya sahabat tani yang memang sudah mengalami pencairan. Dan karena sudah semua ya sahabat tani, maka sekarang mari kita angkat tutup pancinya. Nah, tara, ada air lumayan banyak loh ya sahabat tani yang ada di dalam wajannya. Lalu setelahnya baru kita siapkan sebuah takaran. Dan kita tuang ya sahabat tani air yang ada di dalam wajan pada takaran yang sudah kita siapkan. Dan ini tuh lumayan sulit loh ya sahabat tani karena emang masih panas ya enggak? Nah, sekarang kita tuangkan ya sahabat tani. Nah, dapatnya sekitar 600 milian loh ya sahabat tani. Dan buat mastiin lagi, maka mari kita tuangkan pada botol air mineral yang sudah kita siapkan. Dan ini tuh masih sangat panas loh ya sahabat tani. Nah, pas ya sahabat tani 600 ml. Dan sekarang kita juga akan coba bandingkan seandainya waktu 10 menit kita tanpa menaruhkan es batu itu bakalan dapat berapa sih kira-kira air yang ada pada wajannya. Nah, mari kita coba ya sahabat tani. Pertama-tama kita nyalakan lagi kompornya gitu kan. Lalu kita tutup dengan tutup pancinya yang terbalik juga gitu ya sahabat tani. Nah, sekarang sudah keluar uap airnya ya sahabat tani. Maka dari sini mari kita hitung 10 menit kemudian. Dan sembari nunggu 10 menit kemudian ya sahabat tani, mari kita ukur terlebih dahulu berapa sih kira-kira nilai TDS atau ppm pada air destilasi sederhana yang sudah kita bikin. Sekarang mari kita ukur berapa sih kira-kira nilai TDS-nya. Nah, 38 loh ya sahabat tani. Yuk coba kita tunggu bentar. Nah, turun jadi 37 ya nggak sahabat tani. Artinya finalnya adalah 37 ya sahabat tani. Maka kalau kita hitung perbedaannya, air keran sebelum dilakukan destilasi kan TDS-nya 78 ya nggak sahabat tani. Dan setelah dilakukan destilasi sederhana turun menjadi 37 ya nggak. Artinya ada penurunan nilai TDS itu sebesar 41 ppm ya nggak sahabat tani. Dan ini tuh lebih dari separuh loh bisa turunnya ya nggak. Setelah kita lakukan proses destilasi, artinya lumayan mantap gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang bertanya apakah nilai TDS 37
37 itu udah termasuk air lunak atau soft water ya enggak? Maka jawabannya sudah masuk loh ya sahabat tani, dan ini dia tabelnya. Nah, 0 sampai 49 itu masuk kategori soft water. Kemudian 50 sampai 199 itu masuk kategori lunak hingga sedang loh ya sahabat tani. Sedangkan pada 300 sampai 499 itu termasuk hard water atau air keras gitu ya sahabat tani. Maka dari percobaan kita ini ya sahabat tani, cara destilasi sederhana yang bisa kita lakukan di rumah ternyata bisa menurunkan TDS pada air hingga berada pada level soft water gitu ya sahabat tani. Mantap kan? Nah, sekarang sudah 10 menit kemudian loh ya sahabat tani, dan mari kita buka tutupnya. Nah, ternyata nggak banyak lah ya sahabat tani. Artinya dengan penambahan es batu lumayan berpengaruh loh terhadap banyaknya air yang kita dapatkan dalam proses destilasinya. Oke? Dan sampai di sini pasti bakalan banyak yang bakalan bertanya gitu kan, berapa sih nilai TDS yang ada pada Aquades aslinya ya enggak? Nah, sekarang mari kita lakukan pengukuran lah ya sahabat tani. Dan mari kita tuang pada sebuah gelas plastik. Kemudian kita ukur menggunakan TDS meter. Maka berapa sih nilai TDS yang ada pada Aquades aslinya? Coba kita ukur. Nah, 6 loh ya sahabat tani. Kecil banget ya. Nah, mari kita tunggu bentar. Nah, turun lagi ya sahabat tani jadi 5. Artinya Aquades aslinya memang memiliki TDS yang sangat-sangat rendah gitu ya sahabat tani. Tapi meskipun nilai TDS punya kita itu cuma 37 gitu ya sahabat tani, itu juga udah masuk kategori soft water loh. Jadi masih bisa digunakan sebagai air pengencer pada pembuatan pupuk penyubur tanaman, atau bisa juga sebagai air pengencer dalam olahan-olahan organik ala jadam organik gitu ya sahabat tani. Nah, mungkin sampai di sini ada yang bilang gitu kan, wah kok ribet banget ya enggak? Nah, jadi sahabat tani, kalau memang Anda mau gratisan gitu kan, maka silakan tampung air hujan, itu enggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Karena memang air hujan memang memiliki kategori namanya soft water, dan nilai TDS-nya juga di bawah 50 loh ya sahabat tani. Jadi silahkan pakai air hujan. Lalu mungkin Anda bertanya gitu kan, lah di sini nggak ada hujan ya nggak? Nah, silahkan ya sahabat tani tampung air AC gitu ya sahabat tani. Siapa tahu misalnya dekat rumah Anda ada kantor gitu kan. Nah, silahkan selang pembuangan AC-nya kemudian disambungkan menggunakan pipa gitu ya sahabat tani. Nanti air keluarannya kita tampung, maka air tampungannya itu juga termasuk kategori soft water atau air lunak. Nah, itu juga bisa gitu ya sahabat tani. Gimana? Masih susah lagi? Oke, kalau susah ya sahabat tani, maka silahkan beli Aquades. Ada kok ya sahabat tani dijual di toko-toko bahan kimia gitu ya sahabat tani. Intinya semuanya ada alternatifnya ya nggak sahabat tani. Dan kalau misalnya musim hujan maka silahkan tampung air hujan. Kalau misalnya nih susah juga gitu kan, maka silahkan tampung air AC, itu juga nggak jadi masalah. Kalau memang nggak bisa juga, maka silahkan lakukan destilasi sederhana ya nggak? Ya kalau memang nggak bisa juga melakukan destilasi, ya beli gitu kan. Kalau misalnya wah beli mahal pak, ya sudah nggak usah bikin sekalian gitu kan, selesai ya nggak. Nah, intinya ya sahabat tani, selama kita ada kemauan itu pasti ada jalannya, setuju nggak? Dan saya juga ucapkan terima kasih pada channel Meliko yang sudah mengizinkan videonya saya reaksi pada pembuatan video air destilasi ini. Mudah-mudahan berkah untuk Anda, amin. Dan buat Anda yang belum klik tombol jempolnya, maka silahkan klik dulu ya sahabat tani, dan juga share video ini. Mudah-mudahan manfaatnya jadi lebih besar lagi. Oke, terima kasih ya sahabat tani. Saya Rizal Ansar, petani cerdas, pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.